kita masuk ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini akan dibersamai oleh pemateri yang tidak kalah luar biasa pastinya dari pemateri satu tadi. Beliau ini adalah Sekretaris Eksekutif Masyarakat Ekonomi Syariah Yogyakarta, yang tentunya memiliki banyak sekali pengalaman, terutama dalam hal Olimpiade ya teman-teman. Beliau adalah Kak Dimas Yuda Firman. Namun sebelumnya, perkenankanlah saya untuk membacakan CV dari Kak Dimas. Nama lengkap, Dimas Yuda Firmansyah, pendidikan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Masyarakat Ekonomi Syariah Yogyakarta, dan prestasinya seperti yang pertama, juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam pada acara Islamic Banking Festival Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2024, mahasiswa teladan mutu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2024, juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam pada acara Syariah Economic Event UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2023, dan juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam pada acara Temu Ilmiah Regional FOSAI Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023. Baik, itu tadi profil dari pembicara kita pada kesempatan kali ini. Sangat luas sekali ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, bisa kita sapa terlebih dahulu nih pembicara kita kali ini. Apa? Mohon maaf sebelum teman-teman, karena pembicara kita lagi terkendala mengenai update laptop, maka akan ditunggu terlebih dahulu nggih.
Baik, selamat datang Kak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Kak Dimas, karena dari teman-teman sudah tidak sabar lagi nih pastinya mendengarkan materi dari Kak Dimas. Untuk teman-teman dapat menyiapkan alat tulisnya, karena pastinya akan sangat banyak poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Dimas. Baik, kepada Kak Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, tadi PPT-nya sudah saya kirim. Apakah sudah siap? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Yuda Firmansyah. Sebelumnya maaf, ini kamera nggak bisa saya aktifkan ya, karena memang ada masalah teknis. Saya merupakan mahasiswa ekonomi syariah semester akhir di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemarin diminta oleh panitia CIES untuk menjadi salah satu pemateri di acara ini. Expertise saya itu di bidang Olimpiade. Langsung saja ya. Jadi sebelumnya teman-teman di sini ada yang pernah ikut Olimpiade Ekonomi Islam nggak? Belum, Mas. Belum pernah. Oh, belum pernah. Rata-rata di sini angkatan berapa? Dua-dua. Angkatan 2022. Oh, angkatan 2022 ya. Ya. Semester Itu 4. heeh. Itu semester-semester tengah itu. Semester-semester tengah itu saran dari saya perbanyak kegiatan yang produktif dan bermanfaat ya, supaya untuk menambah relasi sekaligus soft skill yang kalian miliki. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu Olimpiade Ekonomi Islam. Sebenarnya Olimpiade Ekonomi Islam ini merupakan cabang lomba yang cukup jarang ya untuk dilombakan. Kan biasanya yang populer itu adalah call for paper ataupun business plan. Itu yang paling populer. Kalau Olimpiade Ekonomi Islam kurang populer karena memang bukan karena peminatnya sedikit, tapi gairah untuk kompetisinya itu kurang dibanding sub lomba lain. Olimpiade Ekonomi Islam ini merupakan cabang lomba yang menuntut kita untuk banyak membaca dan berpikir kritis karena di dalamnya kita akan diuji terkait wawasan dan juga kepahaman mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Jika cabang lomba bisnis plan, call for paper, dan esai temanya ditentukan di awal, sehingga kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu ke dosen. Sedangkan kalau Olimpiade ini temanya ditentukan di akhir, sehingga pada saat perlombaan semuanya murni mengandalkan pengetahuan yang ada di dalam kepala kita. Kan mungkin teman-teman sekalian tahu ya, kalau misalkan lomba LKTI ataupun bisnis plan, itu temanya ditentuin di awal. Kayak misalkan temanya yang adain himpunan mahasiswa pertanian. Pasti temanya itu terkait dengan bagaimana sih industri pangan bisa dikelola, bagaimana sih caranya agroindustri itu bisa dikelola gitu. Temanya itu sudah ditentuin di awal, begitupun di cabang-cabang lomba paper yang diadakan oleh BI maupun OJK gitu. Karena temanya sudah ditentuin di awal, kita itu jadi lebih mudah untuk membaca gitu. Kiranya paper apa sih yang bisa kita kumpulkan untuk selanjutnya dikonsultasikan ke dosen. Sedangkan kalau Olimpiade Ekonomi Islam ini temanya luas. Jadi bukan hanya satu dan dua tema, melainkan banyak. Eh, Temanya itu misalnya, mungkin secara gambaran besarnya itu tentang sustainable finance, atau secara gambaran besarnya itu tentang green economy, atau secara gambaran besarnya itu tentang Islamic worldview. Tapi ketika kita sudah eksekusi, kita sudah submit lomba, maka di dalamnya kita itu akan diminta untuk belajar segala macam tema yang terkait ekonomi Islam, baik itu pasar modal, siswa, sejarah, filsafat, dan lain sebagainya. Oke, next. Next PPT panitia. Materi olimpiadanya bisa bisa teman-teman lihat di sini. Ada Islamic worldview, ada filosofi ilmu ekonomi Islam, banyak sekali. Tapi tenang, teman-teman tidak usah khawatir atau misalkan, oh cabang lomba ini susah nih, kita harus belajar kayak belajar kuliahan gitu, kayak tugas dari dosen.
Nggak perlu seperti itu. Banyak tema di sini itu mungkin bisa teman-teman cicil belajarnya. Misalkan dalam satu hari teman-teman itu ditarget baca 10 lembar terkait Islamic worldview. Terus hari berikutnya, hari kedua, baca 10 lembar terkait filosofi ilmu ekonomi Islam. Rata-rata tema yang ada pada Olimpiade Ekonomi Islam ini, itu buku panduannya itu adalah Kitab Sakti Fosei. Teman-teman tinggal klik aja di Google Kitab Sakti Fosei. Terus next. Nah, ini seperti yang saya utarakan tadi, buku panduannya itu ada dari terbitan Bank Indonesia, ada terbitan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS), ada terbitan dari OJK, dan juga ada terbitan dari FOSE sendiri, yaitu Kitab Sakti FOSE. Yang paling banyak keluar sih dari Kitab Sakti FOSE, sepengalaman saya. Terus ada juga Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Biasanya dalam Olimpiade itu kalian bakal ditanya-tanya nih terkait dengan wawasan ekonomi syariah. Untuk wawasan bakunya itu ada di Kitab Sakti Fosei dan juga Pengantar Ekonomi Islam dari Bank Indonesia. Ini buku yang kecil-kecil tiga ini. Pengantar Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan Ekonomi Pembangunan Islam. Ini terbitan dari Bank Indonesia. Bisa kalian download langsung di websitenya. Terus itu untuk wawasan bakunya. Terus untuk wawasan uh, intinya itu wawasan statistikanya itu ada pada Master Plan Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh KNKS. Biasanya itu saat lomba kan tahapnya itu macam-macam tuh. Ada tahap pengerjaan soal, terus selanjutnya ada tahap cerdas cermat, dan ada tahap studi kasus. Secara general ketika tahap tersebut itu bahan bakunya dari kitab Sakti Fose dan buku terbitan Bank Indonesia, sedangkan kadangkala kita itu ditanya berapa sih statistika literasi keuangan Islam di Indonesia, itu kita nyarinya itu di Master Plan Ekonomi Syariah 2019 sampai dengan tahun 2024 terbitan KNKS. Next. Nah, tahapan lombanya itu apa saja? Ini foto saya ya. Tahapan lombanya itu biasanya nih ya, secara general Olimpiade Ekonomi Islam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu tahap pengerjaan soal. Kita itu akan diminta mengerjakan 70 sampai dengan 100 soal dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, tahap cerdas cermat. Kita akan dihadapkan pada ujian lisan yang mana Dewan Juri akan membacakan soal dan kita menjawabnya secara langsung. Dan yang ketiga adalah tahap studi case. Kita akan dikasih permasalahan terkait implementasi ekonomi Islam di masyarakat dan kita dituntut untuk mencarikan solusi dengan presentasi menggunakan PPT. Akan saya jelaskan satu persatu. Tadi kan teman-teman sudah lihat ya, materi lombanya itu ada banyak. Nah, di satu tim itu terdapat 3 orang. 3 orang itu nanti kalau misalkan teman-teman rasa, wah kalau belajar materi sebegini banyak kayaknya aku nggak bisa nih. Bisa teman-teman bagi. Misalkan katakanlah satu tim itu ada 3 orang, namanya itu Ado, Adi, dan Ade gitu. Ado nanti belajar 10 materi, terus Edi nanti belajar 10 materi. Ade 10 materi lagi, kan udah 30 materi itu. Lah 10 materi tadi dicicil. Satu hari baca 10 lembar. Itu kan kalau 10 materi cukup 10 hari teman-teman insya Allah bisa menguasai wawasannya. Nah, di tahap pengerjaan soal ini, kalau benar itu poinnya 2, kalau salah -3, kalau jawab poinnya 0. Antar masing-masing penyelenggara lomba itu punya SOP-nya sendiri. Tapi yang saya tahu kalau salah itu terdapat pengurangan minus. Nah, alangkah baiknya teman-teman itu ketika akan mengerjakan tahap pengerjaan soal itu barengan di ruangan yang sama. Jadi jangan sampai teman-teman misalkan ikut lomba Olimpiade, satu tim kan 3 orang. Ini orang pertama ada di Jogja, orang kedua ada di Semarang, orang ketiga ada di Surabaya. Itu jangan sampai karena akan berakibat fatal. Misalkan ada gangguan server segala macam, nanti kan bisa miskomunikasi. Itu tadi yang online. Kalau tahapan offline, biasanya kita itu di dalam kelas, kita itu mengerjakan soal sebagaimana ujian pada mestinya. Tapi kebanyakan yang saya ketahui sih kalau pengerjaan soal itu online. Baru di tahap cerdas cermat atau studi case-nya, kita itu datang langsung ke tempat lombanya. Oke, di tahap kedua ada tahap cerdas cermat. Kita akan dihadapkan pada ujian lisan yang mana Dewan Juri akan membacakan soal dan kita menjawabnya secara langsung. Nah, tadi kan tahap pengerjaan soal sudah kita itu mengerjakan soal sampai dengan beberapa puluh, 70 sampai dengan 100. Nanti masing-masing dari satu tim, kan satu tim ada 3 orang. Per orangnya itu nilainya itu akan dijumlahkan terus di rata-rata. Rata-rata nilai tertinggi akan dipilih biasanya itu 10
tim dengan nilai tertinggi akan melaju ke tahap lomba cerdas cermat. Lah, ketika sudah sampai di tahapan lomba cerdas cermat ini, teman-teman itu nanti akan dimasukkan ke dalam kelas. Biasanya itu satu kelas itu terdiri dari 3 tim, terus kalian bakal battle pengetahuan di situ. Nanti soalnya itu dibagi 3. Yang pertama itu soal baku, soal reguler. Yang kedua itu soal rebutan. Dan yang ketiga itu soal lemparan. Soal baku adalah per masing-masing tim dikasih 10 soal. Misalkan jelaskan jenis-jenis dari riba. Terus jelaskan kapan FOSE berdiri. Jelaskan siapa presnya sekarang, itu masalah-masalah terkait dengan ekonomi syariah dan kefosean. Itu nanti juga juri akan menginformasikan kiranya poin dari soal-soal ini berapa sih. Lah, kadangkala tim itu menjadi nilainya poinnya minus kalau sampai kepada soal rebutan. Soal rebutan ini, misal tim satu nggak bisa menjawab, artinya tim dua yang menjawab. Nah, tim satu ini menjadi tidak punya kesempatan untuk mendapatkan nilai. Terus kadangkala ini yang killernya ketika kalian ikut temu ilmiah nasional. Kemarin saya ikut temu ilmiah nasional di Makassar. Itu misalkan kita itu poinnya sudah 800, tapi satu kali kita salah menjawab soal, poin kita langsung dikurangi menjadi minus 50%. Jadi dari 800 langsung jadi 400. Dari 400 bisa langsung jadi 200. Makanya ada strateginya pada tahap lomba cerdas cermat. Alangkah baiknya jika memang tidak tahu-tahu banget, mending diam. Karena kalau kita jawab salah, maka nilai kita akan dikurangi minus berapa puluh persen. Nah, di tahap lomba cerdas cermat ini sangat penting sekali kerjasama tim ya. Jadi kan tadi sudah saya katakan, kalau misalkan kalian keberatan untuk belajar materi sebegitu banyak, kalian bisa bagi-bagi. Orang pertama belajar sejarah ekonomi Islam, orang kedua belajar akuntansi, orang ketiga belajar tentang regulasi. Nanti kalian bisa saling melengkapi. Kan di satu tim itu pada lomba cerdas cermat itu pembicaranya itu satu. Semisal pembicara ini nggak bisa jawab soal, maka dua temannya itu bisa ngasih masukan. Mbak, Mas, jawabannya itu ini. Jadi sebelum kalian ngomong, sebelum kalian mencet bel ke dewan juri, kalian itu alangkah baiknya diskusi terlebih dahulu. Diskusi terus tentukan nih, kiranya jawaban yang paling tepat itu apa. Semisal yang ngomong itu terbata-bata, maka teman kanan kirinya itu membisik-bisik, kamu tadi kurangnya ini loh. Jadi supaya langsung terlontarkan. Karena saat menjawab soal kita tuh juga dikasih waktu, teman-teman. Saat menjawab soal misalkan kita tuh diam 20 detik, maka otomatis kita akan gugur gitu. Jadi memang harus lancar. Sebelum ngomong, harap dipikirkan dan didiskusikan bersama anggota tim. Terus setelah lomba cerdas cermat, biasanya nih, kan tadi sudah saya jelaskan, satu kelas itu nanti bakal maju 3 tim. Lah nanti dari 3 tim ini yang nilainya tertinggi bakal maju ke lomba studi case. Misal ada 10 tim yang masuk lomba cerdas cermat. Nanti 3 tim, terus satunya itu 4 tim. Lah itu bakal dipilih satu-satu. Setelah satu-satu bakal dipilih tahap kedua. Kan kalau misalkan 10 tim yang masuk karena dipilihnya itu per 3 battle tim itu 1 orang, nanti yang masuk tahap studi case cuma 3 orang gitu, cuma 3 tim doang gitu maksudnya. Lalu untuk harapan 1, harapan 2, harapan 3-nya itu harus diisi. Makanya ada tahap cerdas cermat kedua nih. Biasanya tahap cerdas cermat kedua ini menyisikan tim-tim yang kalah di tahap cerdas cermat tahap awal gitu. Jadi lomba cerdas cermat itu ada tahap awal yang penyisihan, terus tahap cerdas cermat kedua itu tahap penyisihan kedua, yang mana menyisakan 6 tim untuk maju ke tahap lomba studi case. Nah, di tahap studi case ini nanti kita itu bakal disuruh milih kelintingan. Kelintingan yang temanya itu random. Ada ziswaf, ada pasar modal, ada mazhab ekonomi Islam, macam-macam. Pokoknya yang terserah jurinya lah. Nah, di tahap studi case ini, kalian bakal dikasih waktu macam-macam. Waktu di UGM saya dikasih waktu 10 menit. Waktu di UIN Raden Intan Lampung saya dikasih waktu 20 menit. Waktu di UAD saya dikasih waktu 30 menit gitu. Macam-macam antar penyelenggara lomba. Tergantung nanti jurinya itu mau ngasih waktu berapa. Kalian keluar ruangan, terus kalian itu suruh bikin PPT. Kalian kan studi case ambil kelintingan, kelintingan udah dapet temanya apa, kalian suruh bikin PPT. Lah PPT-nya ini nanti kalian buat sekomprehensif mungkin bersama teman-teman dan kalian untuk menyertakan kiranya yang kita presentasikan itu bisa memuaskan juri apa enggak sih, seperti itu. Nanti kan juri juga bakal tanya macam-macam nih.
Misalkan kayak menurut kamu CWLS itu apa? Statistikanya itu bagaimana? Kalau misalkan teman-teman ingin mengurangi rasa takut supaya juri itu nggak tanya macam-macam, maka semua data-data yang teman-teman miliki harap dicantumkan di PPT supaya ketika Dewan Juri nanya, kalian tinggal pindah slide aja. Oke, next. Nah, terdapat beberapa skill nih yang harus kita miliki. Yang pertama adalah konsistensi dalam membaca buku dan berita. Kadangkala nih ya di lomba ekonomi Islam, di lomba Olimpiade Ekonomi Islam itu bukan hanya tema-tema terkait ekonomi Islam saja eh, yang dipaparkan. Kadangkala ada tema yang memang di ekonomi Islam perasaan nggak ada kok Dewa Juri tiba-tiba nanya seperti ini. Yaitu permasalahan-permasalahan terkait dengan keuangan dan juga bisnis. Misalnya tentang, kan dalam ekonomi Islam kita itu mengenal istilah wakaf, istilah zakat gitu. Nanti Dewan Juri bakal nanyanya, menurut kamu wakaf dan zakat kan adalah bagian dari filantropi gitu. Filantropi itu artinya apa sih? Seperti itu. Terus nanti kita kan bakal menjelaskan tentang akuntansi syariah. Akuntansi syariah itu basisnya itu adalah akrual. Nanti Dewan Juri bakal nanyanya, menurut kamu siapa sih pencipta ilmu akuntansi pertama gitu? Itu kan kadang-kala di luar tema ekonomi Islam. Makanya kita itu harus banyak membaca wawasan gitu. Salah satunya dengan membaca buku dan berita, berita terbaru gitu. Kayak misalkan Bitcoin segala macam itu kadang-kala Dewan Juri itu nanyanya itu macam-macam terkait dengan fenomena permasalahan yang ada sekarang dan juga terkait dengan cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan tema ekonomi Islam. Terus ada juga perencanaan dan strategi menjawab. Tadi sudah saya jelaskan, ketika kalian akan menjawab, usahakan diskusikan terlebih dahulu supaya jawaban kalian itu pasti benar. Minimal kemungkinan benernya itu tinggi lah dibanding kalian itu asal jawab. Kalau kalian punya pola pikir nih, punya konsep, ada teman sekeliling kalian, satu tim kalian, usahakan tanya terlebih dahulu, kiranya kalau kayak gini benar nggak ya? Kiranya kalau kayak gini benar nggak ya? Data kamu dari mana? Data kamu dari mana? Baru menjawab seperti itu. Terus tadi apa? Kalian itu juga dalam hal penguasaan materi, usahakan dibagi-bagi. Jangan satu orang langsung mengkhatamkan kitab Sakti Vose, terus diingat dalam waktu 1 minggu itu susah. Makanya saran saya adalah dibagi-bagi per bab, nanti bagiannya ini, per bab bagiannya ini, per bab bagiannya ini. Terus usahakan kalian itu membangun chemistry bersama anggota tim. Kalian itu usahakan membangun keterikatan batin gitu. Kadangkala kalau misalkan kita itu, anggaplah kita itu sama-sama pinter gitu, tapi kita itu nggak cocok, maka kita itu akan susah untuk berkomunikasi. Biasanya dalam tahap Olimpiade Ekonomi Islam itu kan ada beberapa gagasan yang mau kita utarakan, tapi karena orang yang kita ajak ngobrol itu susah untuk diajak komunikasi, egois, otomatis kita itu akan susah dalam menjawab pertanyaan juri. Makanya ini penting sekali membangun komunikasi antar anggota tim. Usahakan ketika kalian, ini mulai dari tahap pemilihan anggota tim ya, usahakan kalian itu memilih orang yang nggak egois dan orang yang mau menerima masukan. Karena kalau orangnya sudah egois di awal, pasti susah untuk diajak komunikasi dan untuk diajak bikin PPT serta menyampaikannya kepada juri. Terus nomor 4 adalah belajar melengkapi kekurangan. Masing-masing anggota tim itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalkan si A pinter akuntansi, si B pinter sejarah, si C itu pinter di regulasi apal-apalan undang-undangan gitu. Maka kita itu harus saling melengkapi gitu. Jangan sampai kita itu merasa paling pintar, terus kita tuh mengesampingkan anggota tim yang lain. Gara-gara misal kita itu wawasan ekonomi Islamnya paling banyak, terus yang pinter regulasi sama pinter akuntansi kita sepelekan. Akhirnya apa? Mereka tuh bisa mutung dan ketika kita mau meminta jawaban dari mereka, mereka nggak mau jawab. Mereka itu kayak ngasih masukannya itu setengah-setengah gitu karena benci sama kita. Terus yang kelima adalah ketelitian dalam menganalisa kasus. Ada beberapa kasus yang apalagi ini kasus terkait akuntansi ya, angkanya itu kadang-kala kurang 2 kurang 3 itu bisa nggak balance gitu. Apalagi di tahap pengerjaan soal. Terus ada juga di tahap cerdas cermat, misalkan Dewan Juri itu selalu menyebutkan siapa saja universitas yang mengawali pendirian FOSE gitu. Kita itu kurang 1 kurang 2 kadang-kala kita itu lupa. Maka poin kita itu akan dikurangi. Makanya ketelitian itu penting. Dan yang keenam adalah kepercayaan diri. Ada beberapa kasus di mana, ini pengalaman saya juga, saya itu tahu jawabannya itu apa, tapi karena saya itu ragu-ragu, akhirnya jawabannya itu dialihkan ke tim lain. Itu merupakan kesalahan yang mungkin eh, fatal ya, dan saya harap teman-teman tidak mengulangi gitu.
kepercayaan diri itu sangat penting. Apabila kita itu sudah mempersiapkan segala ilmunya, kita sudah baca buku dan kita sudah atur strategi bersama teman-teman, maka kita itu harus mengedepankan kepercayaan diri. Kita yakin ya jawaban kita itu pasti benar, seperti itu. Dan yang ketujuh adalah tawakal. Teman-teman sudah tahu semuanya. Tawakal itu artinya ketika kita sudah berusaha, berikhtiar, maka serahkan semuanya kepada Allah. Oke, next. Nah, ini biasanya di tahap studi case nih. Gimana sih caranya membangun pola pikir yang komprehensif? Komprehensif itu artinya itu menyeluruh, melingkupi segala komponen yang ada pada bahasan materi kita. Yang pertama adalah kita harus bisa mengumpulkan informasi secara detail gitu. Contohnya kita itu suruh mempresentasikan terkait JISWAF, maka kita itu jelaskan definisinya apa, kasusnya bagaimana, regulasinya bagaimana. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau biasanya orang itu ketika suruh bikin PPT, bahasanya itu ngalor ngidul tapi nggak ada poin-poin penting yang termasuk di dalamnya. Misalkan orang itu membahas tentang permasalahan JISWAF di Indonesia, tapi orang itu lupa menjelaskan definisinya itu apa, definisi singkatnya itu apa, dan regulasinya itu apa. Kalaulah kita itu menjelaskan poin-poin penting tadi, definisi, regulasi, dan juga permasalahan yang ada di Indonesia, maka kita itu bisa melihat suatu permasalahan dari berbagai macam sudut pandang. Yang kedua adalah kita wajib bersikap objektif terhadap informasi yang telah kita dapat. Misalnya nih, kita itu disuruh untuk mencari permasalahan terkait bansos. Terus karena kita benci sama pemerintah, kita itu berpandangan negatif terhadap bansos. Itu nggak boleh, teman-teman. Kita itu harus objektif. Ketika kita akan memaparkan sesuatu, maka landasannya itu data dan fakta. Jangan sampai kebencian kita terhadap kelompok atau sumber tertentu menjadikan kita itu bias, menjadikan kita itu subjektif. Aku nggak mau cari informasi dari LBM PBNU, aku maunya cari dari Muhammadiyah aja. Itu nggak boleh, teman-teman. Kita harus objektif, mengkomparasikan setiap sumber informasi sesuai dengan data dan fakta. Terus yang ketiga itu adalah bandingan sesuatu yang saling bertentangan. Kadang-kala itu ada, teman-teman. Kita itu kan mendapat informasi dari dua sumber gitu. Dua sumber ini ternyata bertentangan. Maka kita harus bisa mengkomparasikan kira-kira mana yang kita ambil dan mana yang kita kesampingkan gitu. Kita tuh harus bisa ambil baiknya dan kesampingan buruknya gitu. Dan yang keempat adalah pertimbangan jawaban dari para ahli. Nah, ini merupakan poin penting juga. Ketika kita sudah memaparkan PPT tadi, kan sudah saya jelaskan poin pentingnya itu adalah 3. Definisi, terus regulasi, serta permasalahan. Kita itu juga harus memperkuat argumen kita dengan pendapat ahli. Kadang-kadang Dewan Juri itu nanyanya seperti ini. Anda kan tadi sudah menjelaskan tentang definisinya. Menurut Anda, ini tuh sumber dari mana gitu? Kadang-kala kan definisi itu kita cuma searching di Google gitu. Terus sumbernya itu katakanlah Kementerian Keuangan gitu. Itu kurang kuat. Lebih kuat lagi kalau kita sertakan paparan dari ahli, misalkan ekonom ini, profesor ini gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan jawaban kita. Terus ada juga perdiskusikan bersama tim yang kita miliki dan hormati masukan dari mereka. Sebagaimana yang saya utarakan tadi, kita itu sebagai tim harus saling menghormati ya. Jangan sampai kita itu egois, sehingga ketika kita mendapatkan pengetahuan, kita itu mengesampingkan pendapat dari teman. Kita tuh harus kosongkan gelas, tahu nggak sih? Ketika kita menerima masukan atau ilmu dari teman, maka kita harus kosongkan gelas supaya masukan dari teman itu bisa masuk ke dalam relung hati kita dan kita pertimbangkan nih secara objektif. Kiranya yang baik itu yang mana sih? Tapi juga pertimbangannya jangan lama-lama juga, nanti menghabiskan waktu. Kita itu harus timeline. Misalkan untuk membahas ini 10 menit, untuk membahas ini 10 menit supaya di 10 menit terakhir kita punya waktu buat merangkum semuanya seperti itu. Jika ada yang tidak kita setujui, lawan pakai data dan logika. Jangan pakai kata-kata, pokoknya aku maunya ini. Ini merupakan suatu jenis kebodohan yang ketara banget gitu. Jadi ketika Dewan Juri, misal nanti habis tahap studi case kan Dewan Juri bakal nanya macam-macam terkait dengan paparan kita tuh. Jangan sampai kita itu ketika ditanya terus kita nggak tahu, kita jawabnya itu pokoknya aku maunya ini. Jangan sampai, teman-teman. Kita harus tetap memakai data dan logika. Kalau misalkan kita tidak punya data, minimal kita itu punya argumentasi yang kuat untuk dipaparkan. Terus yang terakhir adalah selalu evaluasi hasil untuk menghasilkan perbaikan jangka panjang. Ketika kalian mengikuti lomba, apapun lah itu, baik olimpiade, bisnis plan maupun call for paper, di tahap-tahap awal pasti kalian akan mengalami suatu kekalahan. Itu wajar sekali. Saya itu sebelum juara juga saya mengalami banyak sekali kekalahan. Di UNER saya kalah, di Makassar saya kalah. Tapi kan dari kekalahan-kekalahan itu kita bisa mengevaluasi yang kurang apa sih,
Nanti ke depan kita perbaikin ini ya, ini ya, ini ya, seperti itu. Oke, next. Nah, saya punya teknik belajar para ilmuwan dunia ini supaya kita itu cepat paham. Kan kita itu pasti beban materinya banyak dalam lomba olimpiade. Lah bagaimana sih cara kita itu mengefisiensi waktu supaya belajar kita itu gampang paham? Yang pertama adalah Anda itu baca dulu semua paparan materi yang ada di buku tadi, terus ada juga video di YouTube tentang pengertian-pengertian materi tadi. Terus setelah kamu menyimak materi dari awal sampai akhir, coba kamu itu ambil kertas 1 sampai 3 lembar, terus catat poin-poin pentingnya itu apa. Tandai istilah-istilah yang sulit yang kamu tidak paham, lalu cari definisinya menggunakan bahasa yang paling simpel. Contohnya adalah ketika kalian belajar kan, misal belajar marketing, kalian tahu istilah diferensiasi. Diferensiasi itu artinya apa sih? Terus ada istilah komparatif. Komparatif itu artinya apa sih? Lah, istilah-istilah sulit seperti itu kalian catat di kertas. Setelah kalian catat semuanya, kalian cari searching definisinya itu apa sih? Kalian tulis kembali dengan bahasa yang paling sederhana. Diferensiasi artinya kita itu harus memiliki perbedaan dibanding dengan yang lain loh. Komparasi itu artinya kita itu harus bisa membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya loh, seperti itu. Terus yang ketiga itu terangkan kembali materi yang kamu ketahui ke teman kamu menggunakan cara komunikasi yang paling baik. Tadi kan kita sudah belajar nih ya, sudah belajar kita catat istilah-istilah sulitnya, lalu kita tulis pakai bahasa yang kita pahami. Lah untuk mengetahui kiranya bahasa yang kita pahami itu mudah dicerna apa enggak, maka kita itu komunikasikan dengan teman kita. Teman kita paham nggak sih? Kalau teman kita nggak paham, artinya kita itu belum mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Lakukan itu secara terus-menerus. Jika teman kamu sudah paham, berarti kamu sudah berada di level suhu, bukan lagi murid. Yang tadi saya utarakan adalah kecerdasan diukur dari cara kita menyederhanakan sesuatu yang rumit, sedangkan kebodohan diukur dari cara kita merumitkan sesuatu yang sederhana. Jadi kalau kita belajar banyak, itu yang terpenting adalah bagaimana kita itu menyederhanakan permasalahan, bukan merumitkan permasalahan. Jangan sampai kita itu bangga dengan istilah-istilah ilmiah. Justru kalau misalkan kita menggunakan istilah-istilah ilmiah yang kita bahkan tidak paham, kita itu malah kelihatan bodohnya. Jadi yang terbaik adalah gunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Boleh sih gunakan bahasa yang ilmiah, asalkan satu, ketika kita diminta dewan juri untuk menerangkan, kita itu bisa mempreteli. Artinya ini, artinya ini, artinya ini. Jadi kita tuh paham dasar dan akar katanya itu bagaimana. Seperti itu. Oke, next. Next, panitia. Oke. Kata-kata quotes terakhir dari Socrates, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Sekian paparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dimas yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa pastinya. Sedikit mengulas apa yang tadi Kak Dimas sampaikan, yaitu mengenai Olimpiade Ekonomi Islam, yaitu cabang lomba yang menuntut kita untuk banyak membaca dan berpikir kritis karena di dalamnya akan diuji terkait wawasan dan juga kefahaman mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Nah, terdapat tahapan lomba Olimpiade seperti yang pertama mengerjakan soal, cerdas cermat, ataupun studi case. Nah, selanjutnya ada mengulas dikit juga aku mengenai skill yang harus dimiliki, seperti yang pertama konsisten dalam membaca buku dan berita, terus perencanaan dan strategi menjawab, lalu ada membangun chemistry bersama anggota tim, lalu belajar melengkapi kekurangan, selanjutnya ada ketelitian menganalisa kasus, kepercayaan diri, dan yang terakhir yaitu tawakal. Baik dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat.
Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin penjelasan tadi saya kurang begitu jelas. Bisa konfirmasi atau bagaimana? Silakan. Baik, kepada Fitria Hidayati, diharapkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Kalau dalam Olimpiade Ekonomi Islam itu biasanya materi yang sering keluar itu tentang apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Sepengalaman saya untuk Olimpiade Ekonomi Islam itu materi yang paling sering keluar itu yang pertama fikih muamalah. Kita itu suruh jelasin tuh, misalkan jelaskan perbedaan antara muzoroah, musyarakah sama mudharabah gitu. Nanti pembagian musyarakah itu apa aja gitu. Itu yang pertama pasti fikih muamalah. Terus yang kedua itu regulasi. Contohnya kayak kapan sih obligasi syariah itu dikeluarkan, kapan sih merger bank syariah itu dibentuk, seperti itu. Yang utama sih dua itu. Eh, Tadi fikih muamalah, yang kedua itu terkait dengan regulasi. Oh ya, sama dalil juga. Biasanya kan kita itu ditanya tuh eh, dasar hukum utang itu bagaimana sih? Kan ada ayat yang menjelaskan bahwasanya kalau kita berhutang maka kita wajib mencatatnya gitu. Dalil, fikih muamalah, sama regulasi. Itu aja sih. Apakah cukup, Fitriana? Baik, cukup. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Marita Walasari untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marita Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena sinyalnya sedang putus-putus. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, Kak. Tahun lalu saya pernah mengikuti yang cabang Olimpiade Islam juga, Olimpiade Ekonomi Islam yang diadakan oleh Undip. Nah, untuk tahap seleksi pertamanya itu terkait dengan studi kasus. Nah, studi kasusnya itu menurut Kakak apa aja sih Kak yang bagus untuk ditampilkan? Misalnya kita kayak kemarin tuh ditanya terkait dengan minat dari remaja itu tentang investasi syariah. Nah, menurut Kakak data-data apa saja sih yang available yang menurut Kakak tuh bagus untuk ditampilkan gitu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Yang acara sehati ya? Ini Kak yang sehati. Oh iya, oh iya, 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 paham. Jadi memang ya ada beberapa tahapan yang memang studi kasusnya itu juga nggak tersistematis gitu, kayak studi kasus di awal gitu. Jadi studi kasus itu poin-poin apa sih yang kita presentasikan supaya studi dalam paparan yang kita itu menarik? Yang pertama adalah definisi dasar gitu. Terus yang kedua itu permasalahan yang ada di Indonesia. Lah, ketika kita memaparkan permasalahan yang ada di Indonesia, kita itu usahakan by data gitu. Pastikan kita itu mengetahui berbagai macam lembaga riset. Kayak misalkan terkait dengan investasi, kita itu di OJK ada data minat masyarakat terhadap investasi. Di BI juga ada, terus di BI juga ada Bursa Efek Indonesia gitu. Kita itu ketika mau memaparkan permasalahan, kita itu usahakan pakai data yang tersedia di website resmi pemerintah ataupun lembaga riset terkemuka. Terus yang kedua adalah ketika kita sudah memaparkan data, di bawahnya kita itu kasih penjelasan. Jangan sampai nih, ini yang sering kali terjadi juga. Kita tuh sudah memaparkan data, tapi di bawahnya nggak kita kasih deskripsi. Usahakan di bawahnya itu kita kasih deskripsi. Misalkan dari data yang sudah kita paparkan, tahun 2018 kok naik drastis, tahun 2020 kok turun drastis. Lah, kenaikan dan penurunan yang drastis itu yang kita jelasin nih. Gimana sih representasinya gitu. Jadi setelah kita
tadi definisi secara singkat disertai dengan pemaparan ahli. Yang kedua adalah kita jelaskan permasalahan yang ada di Indonesia dengan data dan juga interpretasi datanya. Terus yang ketiga adalah kita tuh juga jelaskan komparasinya antara tadi minat investasi ya, antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, antara negara Indonesia dengan Singapura, yang dekat-dekat aja lingkup ASEAN. Nah, dari situ kita bisa melihat kira-kira kenapa sih investasi di Singapura itu lebih banyak dibanding Indonesia? Ternyata ada nih, penyebabnya adalah regulasinya. Kalau di Indonesia regulasinya itu belibet, kalau di Singapura regulasinya itu simpel. Nah, dari perbedaan itu nanti kita kemukakan kepada Dewan Juri. Dewan Juri itu bakal senang banget kalau kita itu memaparkan tiga tadi. Definisi disertai dengan penjelasan ahli, data disertai dengan statistika dan juga interpretasinya, dan yang ketiga adalah komparasi. Kita itu membandingkan antara kasus di wilayah kita dengan kasus di wilayah lain. Apakah cukup penjelasan dari saya? Enggak, Kak, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ini tahap di chat beda lagi ya. Izin bertanya Kak, tadi kan ada 3 tahapan Olimpiade, yang terakhir adalah studi kasus. Nah, dalam pembuatan presentasinya, apakah di hari yang sama dengan tahapan sebelumnya? Iya, biasanya itu ketika kita sudah lolos tahap cerdas cermat, kita tuh langsung diminta untuk ngambil kelintingan. Nah, di kelintingan itu kita itu langsung dikasih tema dan buat PPT di hari itu juga. Waktunya itu nggak banyak, kok paling cuma 30 menit. Ya, pol-pol 1 jam lah. Dalam waktu 1 jam kita tuh harus buat PPT yang sudah melingkupi tadi pembukaan, pembahasan, penutupan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Baik, kepada Kak Nindi Junior, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya untuk Mas Dimas terkait kan saya sendiri tuh kan baru belajar ekonomi Islam itu kan baru dasar ya Mas gitu. Nah, tahap untuk mempersiapkannya tuh gimana ya dan strateginya tuh gimana ya Mas? Soalnya juga saya baru dasar banget gitu belajar terkait ekonomi Islamnya gitu. Terima kasih. Baik, ini di pertanyaan yang bagus sekali ya. Akan pertanyaan yang mungkin ditunjukkan bukan hanya untuk anak-anak Olimpiade, tapi untuk semuanya, terkait dengan bagaimana sih caranya mempelajari ekonomi Islam secara sistematis gitu. Kita sekarang, kita kan sekarang tahunya tuh cuma dasar-dasarnya saja gitu. Yang pertama untuk saya kemukakan adalah pertama baca. Tadi sudah saya jelaskan di slide presentasi PPT bahwasanya ada buku-buku pedoman untuk kita itu paham ekonomi Islam. Ada buku kitab Sakti Fosei, ada master plan ekonomi syariah KNEKS, ada buku pengantar ekonomi Islam dari Bank Indonesia. Itu kalian ketik aja di Google pasti ada PDF-nya. Nah, usahakan ya di tahap awal kan kalau misalkan kalian langsung baca teks, otomatis kalian itu bakal puyeng nih, apa ini isinya kok Arab semua, isinya akad fikih muamalah. Yang pertama adalah kalian itu harus belajar dari visualisasi. Contohnya adalah dengan kalian itu menonton di YouTube, nonton sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyah. Nah, ketika kalian sudah paham visualnya, pasti ada beberapa poin yang kalian itu menemukan keingintahuan gitu. Kalau waktu zaman Nabi, kan Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka itu hijrah menempuh jalur puluhan kilometer. Itu makanya bagaimana ya? Itu kan mereka cuma bawa barang-barang seadanya. Bagaimana mereka itu hidup ketika sudah sampai di Madinah ya? Nah, jadi ketika kita di awal sudah melihat visualisasinya, sejarahnya itu bagaimana, pasti terbesit pertanyaan. Pertanyaan itu yang bisa kita cari di Google. Nggak usah ke buku-buku dulu. Cari di Google poin-poin pentingnya aja. Kayak misalkan tadi bagaimana cara Nabi membangun pasar. Setelah kita tahu cara Nabi membangun pasar, otomatis kan kita tahu juga akad-akad yang digunakan itu bagaimana. Sayyidina Ali pernah berkata bahwasanya ketika kamu berdagang, kamu itu harus belajar fikih dulu. Karena kalau kamu nggak paham fikih muamalah, maka
barang daganganmu itu tidak barokah. Seperti itu. Nanti kan kita jadi tertarik, oh fikih muamalah itu seperti ini loh. Akad-akadnya seperti ini loh, seperti itu. Nah, setelah kita sudah tadi nonton visualisasinya di YouTube, terus kita itu cari poin-poin definisi pentingnya di Google, baru kita itu membaca. Membaca ini nggak semua orang suka, makanya sebagaimana yang saya utarakan tadi, ketika kita membaca buku, kita itu lihat poin-poin pentingnya, kita catat di kertas, terus kita cari istilah-istilah sulit, itu definisinya itu apa. Jangan sampai kita itu membaca buku, terus kita itu ketemu istilah sulit nih. Kita bodo amat lah, terus kita itu berasa paling pintar menggunakan istilah sulit itu untuk dipresentasikan, supaya juri itu lihat kita keren. Itu salah, teman-teman. Kita itu ketika membaca buku dan terdapat kalimat yang kiranya itu susah untuk dipahami, terdapat istilah ilmiah yang sulit untuk dimengerti, kita itu harus catat. Jadi ketika kita membaca buku, di sampingnya kita itu sediakan kertas. Kertasnya itu tempat untuk mencatat poin-poin penting, mencatat istilah-istilah sulit, mencatat kalimat-kalimat yang kiranya sukar untuk dipahami. Lalu dari catatan-catatan itu kita cari definisinya secara parsial di Google. Seperti itu. Lalu ketika sudah membaca buku nih, membaca buku itu memang harus dipaksakan ya. Kalau kalian malas nih ya, minimal 10 saat ditarget lah. Satu hari baca 2 lembar deh buat awalan. Nanti kalau 2 lembar udah paham, ditingkatkan. Hari hari selanjutnya 3 lembar, hari selanjutnya 4 lembar. Nanti kalian kan lama-lama terbiasa. Ketika 2-3 lembar sudah kalian biasakan, maka kalian sudah tidak berat lagi membaca satu hari itu 10 lembar, dicicil. Jangan langsung misalkan kalian pengen belajar ekonomi Islam, itu satu hari satu buku, itu bisa meledos itu otaknya. Dicicil, saran saya. Ketika dicicil kalian sudah nyaman, bertahap, nanti satu buku itu insya Allah bisa kalian khatamkan dalam waktu 1 bulan. Nah, ketika kalian udah baca, giliran baca paper. Paper itu kan banyak ya. Kalau misalkan kalian pengen carinya itu secara instan, bisa dipublish Orperis atau di Scopus gitu, paper-paper terkait dengan ekonomi Islam. Kalau paper itu kita melihat bagaimana argumentasi dikemukakan secara pengolahan datanya. Nanti di tahap pengerjaan soal Olimpiade Ekonomi Islam juga kita ditanya, bukan hanya fikih muamalah, bukan hanya fikih muamalah maupun regulasi dan juga sejarah, tapi kita juga ditanya tentang metodologi penelitian. Misalkan apa sih perbedaan antara time series, cross section dan juga eh, apa data panel gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa membaca secara bertahap tadi, lihat visualisasinya di YouTube, terus yang kedua adalah membaca buku secara dicicil, terus nanti ada catatannya di kertas, catatan kertasnya itu kita cari definisinya secara dengan bahasa yang lebih sederhana. Nanti kita juga akan terbiasa untuk menjawab soal gitu. Dan ketika kita sudah membaca semua materi, usahakan kita itu untuk melatih kemampuan public speaking dan juga kepercayaan diri, kita itu di depan kaca atau di depan tembok kita itu ngomong gitu, seolah-olah kita itu berhadapan dengan dewan juri. Supaya apa? Supaya ketika kita ngomong kita itu nggak terbata-bata dan nggak tersendat. Nah, saya juga kalau misalkan nggak dilatih nih, saya juga sering tersendat loh. Makanya public speaking itu menjadi bagus kalau kita latih tiap hari. Kalau kita latih secara kontinu. Kalau misalkan kita sudah bisa, tapi 1 bulan 2 bulan kita itu nggak melatihnya secara kontinu, maka kita juga akan tersendat. Ya kayak pisau lah kalau nggak diasah kan tumpul. Seperti itu. Apakah yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya cukup, Kak Dimas. Oke, terima kasih. Terima kasih atas Kak Dimas yang telah memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas kesediaan Kak Dimas untuk waktunya membersih dan menyampaikan materi yang sangat seru dan sangat insightful pastinya. Nah, selanjutnya apresiasi kepada Kak Dimas berkasikannya. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan.
Baik, izin foto. Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Kak Dimas. Semoga dengan materi yang telah disampaikan tadi dapat menambah ilmu bagi kita semua. Kepada Kak Dimas, apabila terdapat kepentingan lain, saya persilakan Baik, untuk terima menjawab kasih. kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak Dimas. Baik, teman-teman, sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dimohon untuk on cam ya. Kepada panitia yang bertugas, apakah sudah siap? Baik, karena di sini ada 3 slide, maka dokumentasi foto akan dimulai dari slide pertama. Ayo teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya. Dipersilahkan kepada teman-teman yang belum on cam bisa on cam ya untuk segera kami lakukan dokumentasi. Baik, dimulai dari slide pertama untuk dokumentasinya. Saya hitung hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk yang selanjutnya slide yang ketiga. Untuk melakukan dokumentasi, saya sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya akan dilakukan dokumentasi lagi untuk gaya Cies seperti ini, teman-teman. Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya gaya lensa ya, teman-teman, seperti ini. Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan untuk on-cam. Baik, teman-teman, panitia sudah akan membagikan link presensi melalui chat Zoom. Dimohon kepada teman-teman untuk segera mengisi. Baik, teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta kelas unggulan yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir pada hari ini. Dan saya ingatkan pula kepada para peserta untuk segera mengisi presensi yang telah dibagikan oleh panitia. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan atas kekurangan acara yang dilaksanakan pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di unggulan selanjutnya, teman-teman.